Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa, bertahan buat apa. Melalui administrasi perpajakan yang baik, negara dapat menerima pajak optimal sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan sekolah, fasilitas sekolah. Nah, tanpa pajak, fasilitas sekolah seperti ruangan kelas, kursi, dan lain-lainnya itu tidak akan berkembang. Hanya ada seperti yang dulu. Sistem perpajakan itu sendiri meliputi perencanaan, pengumpulan, dan pengelolaan pajak. Dalam teori ekonomi publik, pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan barang publik termasuk pendidikan. Pemerintah dalam mengelola pajak harus berdasarkan efisiensi dan juga keadilan fiskal, yaitu untuk memastikan bahwa dana tersebut secara efektif dan juga merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pajak itu sendiri dipungut dari masyarakat dan juga perusahaan, lalu dialokasikan melalui APBN untuk sektor pendidikan. Hal ini mengharuskan adanya transparansi dan juga akuntabilitas agar dana tersebut tidak disalahgunakan dan dapat meningkatkan fasilitas pendidikan secara nyata. Nah, kawan-kawan, meskipun memiliki peranan sangat penting, namun pelaksanaan administrasi perpajakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran serta pemahaman mengenai administrasi perpajakan di kalangan pengelola sekolah dan tenaga pendidik. Kondisi ini seringkali menyebabkan proses pelaporan dan pengelolaan pajak masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta waktu yang dimiliki oleh pihak sekolah juga turut menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi perpajakan yang berkelanjutan beserta dukungan teknis dari pihak terkait agar administrasi perpajakan di sektor pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan fasilitas serta kualitas pendidikan. Kalian tahu nggak sih apa itu alokasi dana pajak? Alokasi dana pajak juga merupakan penyaluran dan penggunaan dana hasil dari penerimaan pajak yang diarahkan khusus untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan agar mutu pendidikan dapat meningkat. Pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan yang bersumber dari pihak melalui APBN dan APBD. Dengan porsi minimal 20% dan total anggaran negara, dana pajak ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti pembangunan, renovasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta penyediaan alat tulis di teknologi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu adalah insentif pajak. Untuk Lembaga Pendidikan Indonesia dan Lembaga Nirlaba yang menginvestasikan kembali keusulannya untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang mendapatkan pengurangan atau pengecualian pajak penghasilan atau PPh. Nah, jadi dengan adanya dana lembaga ini dapat difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan tanpa terbebani pajak yang berlebih.
Jadi, selain itu, pemberian sumbangan juga diharapkan dapat memperkuat sumber daya keuangan lembaganya, sehingga pengembangan keuangan lembaga dapat berlangsung dan berkelanjutan selanjutnya. Perpajakan yang baik berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan. Dana pajak yang terkumpul secara efektif melalui administrasi pajakan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, penyediaan alat belajar yang modern, peningkatan kesejahteraan dan pelatihan guru, serta penyediaan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, alokasi dana pendidikan dapat tepat sasaran, menghasilkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Halo teman-teman, kalian sadar gak sih kalau fasilitas yang semua yang ada di kampus ini seperti meja, kursi, infobus, dan papan tulis itu semua berasal dari proses administrasi pajak. Nah, di sini kalau teman-teman ingin lebih memahami, mari kita lihat video contohnya. Semuanya baru ya? Tidak baru, silahkan, coba terus. Kayaknya ini anaknya penasaran juga ya kalau kampus beli barang kayak gini kena pajak juga nggak ya? Kayaknya ya sih. Aku tadi ada lihat rumah ada termasuk dalam LKPN. Tapi aku menurut gimana? Betul, setiap kampus beli barang dasarnya itu pasti ada pajaknya, misalnya BPS 11%. Tapi karena penjelasan pajaknya itu masih belum rapi ya. Masih di pajak yang belum, salah satu tahunnya itu beda sama ramalan kampus. Berarti kalau itu bisa bikin masalah kan? Ya, masalah karena bisa bikin audit aman dan kelihatan kampus itu nggak rapi segalanya. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa pajak bukan hanya sebagai urusan negara, tetapi pajak juga merupakan bagian dari pembangunan kampus, seperti kursi dan meja baru yang merupakan pengelolaan baik dari pajak. Bayar pajak